itu tentang change dan extra work. Change itu perubahan ya, extra work, kerjaan ekstra atau kerjaan tambahan ya. Ada beberapa hal yang kita akan bahas di sini, yaitu mengenai kontrak modifikasi, kemudian change in the work ya, perubahan di dalam pekerjaan, lalu tipe daripada perubahan, elemen daripada change order, evaluasi the need, kemudian consideration for evaluation, change order, kemudian starting dan cost delay caused by change order. Nah, kontrak modification mungkin barangkali yang sering kita dengar adalah addendum gitu ya. Kapan addendum itu diperlukan atau digunakan? Kalau ada perubahan dari lingkup pekerjaan. Nah, lingkup pekerjaan itu baru bisa dikerjakan kalau sudah ada modifikasi kontraknya atau addendumnya. Nah, asal daripada addendum itu tentunya karena adanya permintaan perubahan atau change order. Nah, oleh sebab itu change order ini penting sekali untuk direspon bagaimana supaya bisa dilaksanakan, tapi tentu harus mempunyai bukti tertulis yang menyatakan bahwa dia bisa dilaksanakan dan akan dibayar gitu. Nah, dalam praktek yang biasa, makanya tadi kalau misalnya karena modifikasi kontrak itu membutuhkan waktu, maka bisa dilakukan mungkin dengan namanya site instruction gitu ya. Jadi ada perintah lapangan yang dikeluarkan oleh konsultan tapi atas seizin daripada owner. Sehingga nanti kalau itu dilaksanakan dan tetap diakui sebagai pekerjaan tambah atau pekerjaan ekstra itu. Lalu apa yang kita perlu perhatikan dalam perubahan dalam pekerjaan ini? Yang pertama adalah pengaruhnya terhadap waktu. Lalu ada permintaan perubahan dengan lisan. Lalu change order itu ada dua ya. Ada bilateral change order, ada unilateral change order. Jadi kalau kita uraikan dalam bentuk terminologi, ini bukan di Indonesia tapi di Amerika. Amerika itu ada federal, ada negara bagian gitu ya. Nah, negara bagian itu publik. Kalau kita mungkin provinsi lah ya. Kalau federal itu APBN atau nasional. Nah, tipe daripada perubahan itu ada dua, ada bilateral, ada unilateral. Ya. Nah, ini membutuhkan yang namanya addendum atau kontrak modification. Kalau bilateral, itu biasanya kalau di provinsinya disebut change order. Kalau di federalnya disebut dengan kontrak amandemen ya, amandemen kontrak. Kalau unilateral, di federal disebut dengan change order. Kalau di publik atau di provinsinya disebut dengan Work Change Directive gitu ya. Jadi ini istilah yang digunakan di Amerika, mungkin di kita sama aja ya, mau di provinsi, mau di nasional tetap namanya addendum gitu ya. Bagaimana menangani perubahan permintaan dari semua tipe tadi? Nah, pekerjaan tidak termasuk atau di luar lingkup kontrak dasar, terutama sekali pada kontrak-kontrak pekerjaan umum ya. Jadi ini ada pekerjaan di luar lingkup yang ada, maka itu merupakan pekerjaan tambah itu ya. Pihak-pihak atau individu yang diberi hak untuk mengajukan dan menyetujui perubahan pekerjaan harus disepakati dari awal pekerjaan. Informasi harus disampaikan kepada mandor dan pengawas, pemborong, dan RPR. Jadi usulan permintaan itu dari siapa saja boleh, tapi yang memutuskan siapa itu yang harus penting, yang penting. Ya. Selama konferensi prakonstruksi, perlu ada pertemuan untuk menetapkan prosedur penanganan change order tadi. Jadi kalau kita kemarin sebut di kick-off meeting juga bisa kita diskusikan ini ya.
Lalu semua perubahan dalam kerjaan harus ditulis sebelum pelaksanaan dilakukan dengan segala perubahannya. Nah, kemudian lingkup change order harus jelas, dan change order disampaikan dengan berisi informasi yang cukup jelas agar kontraktor dapat mengestimasi pekerjaan secara baik dan realistis. Kontraktor harus mengajukan proposal untuk melaksanakan change order secepat mungkin setelah menerima permintaan change order dan menolakkan atas persetujuan pemilik diperlukan sebelum pelaksanaannya. Jadi kontraktor punya hak untuk menolak atau bisa menerima gitu ya. Nah, kalau dia menerima berarti dia harus menyusun berapa biayanya. Jadi itu ada proposal perubahan pekerjaan lalu disampaikan untuk disepakati. Termasuk juga waktunya ya, tidak hanya biaya. Nah, proposal harus wajar. Untuk itu perlu diberikan hak-hak untuk kontraktor meliputi ongkos eksploitasi dan persentase laba dalam perkiraan change order dan waktu yang diperlukan untuk mengajukan perubahan daftar pesanan material. Nah, di sini kalau di Indonesia ada change order tadi dikaitkan dengan kontrak. Misalnya change order-nya adalah penambahan pekerjaan pasangan bata. Pasangan bata yang pada saat kontrak berapa harganya? Misalnya 100.000 per meter persegi. Maka pada change order harganya tetap 100.000. Berbeda dengan di luar negeri, di mana ditambahkan biaya-biaya lain untuk kontraktor terhadap perubahan permintaan tadi. Karena mereka tahu menyelesaikan tambahan yang cuma mungkin 3 meter atau 5 meter persegi dibandingkan pekerjaan yang 200 meter persegi tentu lebih mahal yang 3 meter persegi per meter perseginya. Kenapa? Karena ongkosnya sama, tenaga kerjaan juga harus dikembalikan, kemudian yang lain-lainnya juga sama. Sehingga akibatnya nanti harusnya ada tambahan biaya bagi kontraktor kalau ada perubahan permintaan. Nah, cuma di kita masih tetap didasarkan kepada apa yang ada di kontrak. Sedangkan kalau di luar negeri sudah disesuaikan dengan berapa biaya yang dikeluarkan oleh kontraktor untuk adanya perubahan permintaan ini. Nah, tipe change order itu ada dua ya, ada directed change, ada constructive change. Kalau directed change ini biasanya mudah, bisa diidentifikasi langsung oleh pihak pemilik dan bisa dikerjakan karena tidak membutuhkan analisa tambahan lainnya. Langsung dikerjakan aja, namanya directed change. Sedangkan kalau constructive change ini biasanya ada tindakan informal dulu ya, kemudian diarahkan, dimodifikasi, sehingga ada beberapa hal yang perlu dicatat di situ. Nah, ini memerlukan diskusi yang cukup panjang terkait dengan masalah kenaikan biaya yang disampaikan nanti oleh pihak kontraktor dan penanganannya, gitu ya. Termasuk juga adanya perubahan terhadap waktu. Jadi ibaratnya constructive change ini lebih sulit dan ini directed change ini mungkin pekerjaannya lebih mudah dan tidak memerlukan tambahan-tambahan lain. Nah, ini tipe-tipe dari constructive change itu. Misalnya cacat di dalam gambar dan spesifikasi. Jadi ada perbedaan nih antara gambar dan spesifikasi. Lalu interpretasi dari engineers itu ya. Lalu higher standard and performance dan specified. Jadi standarnya yang tinggi gitu dari kinerja yang khusus gitu. Jadi tidak sembarangan gitu ya. Misalnya ini permintaannya khusus lah gitu. Lalu improper inspection dan rejection. Jadi hasil pemeriksaan dan mungkin penolakan gitu. Lalu change dengan method in performance-nya, kinerja metode pengerjaannya berubah, berbeda. Change in construction sequence, berbeda urutan-urutan konstruksinya juga. Kemudian owner non-disclosure gitu ya. Mungkin tidak ada di dalam klausul atau pasal-pasal yang ada di owner tadi. Lalu kemudian impossibility atau impracticability performance. Jadi kinerjanya tidak impossible gitu ya. Tidak layak dan tidak seperti biasanya, kira-kira begitu. Nah, elemen change order apa saja? Jadi kalau ada change order, apa aja unsur-unsurnya? Jadi caranya adalah identifikasi dulu change order-nya. Ya. Kemudian uraikan change-nya, perubahannya apa, alasannya dia berubah, lalu kemudian perubahan itu di dalam harga kontraknya bagaimana, kemudian perubahan di dalam harga satuan, lalu juga terkait dengan perubahan dengan waktu. Lalu pernyataan ya dan dampak secondary-nya termasuk juga dipertimbangkan. Artinya
Tidak hanya sekedar pekerjaan itu saja yang dipikirkan, tapi apa dampaknya setelah itu terhadap pekerjaan yang lain. Lalu approval by owner dan kontraktor representatif. Jadi ada kesepakatan di antara owner dan kontraktor ini. Di dalam rekomendasinya American General Contractor, ini asosiasi kontraktor umum di Amerika, maka untuk ini termasuk ya, untuk biaya change tadi ada percentage for overhead and profit. Jadi ada persentase untuk overhead dan profit daripada kontraktor. Lalu length of time-nya, that change order proposal price to consider as firm. Jadi pertambahan waktu tadi untuk perubahan di permintaan tadi itu masuk juga proposal biayanya gitu ya. Itu harus dipertimbangkan sebagai sebuah perusahaan gitu ya. Artinya tidak hanya bicara kontraktor lapangan aja, tapi bicara juga dengan perusahaan. Lalu determination of the individual representative ya. Jadi menentukan wakil individual dari owner, siapa yang punya otoritas untuk menyetujui perubahan permintaan tadi. Lalu juga prosedur untuk yang harus diikuti dalam permintaan perubahan dalam bentuk proposal tadi, gimana prosedurnya. Ya. Lalu format-format yang digunakan untuk permintaan perubahan. Kemudian time extension required, ini waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan itu. Kemudian the detail required for contractor when submitting change order proposal. Jadi detail yang diperlukan oleh kontraktor ketika menyampaikan perubahan permintaan proposalnya. Proposal perubahan permintaan itu ya, lengkap dengan breakdown dan semua biaya yang diperlukan. Kemudian termasuk juga nanti detail di gambar yang dibutuhkannya. Gitu. Lalu kalau untuk memang ada overtime akibat adanya change order ini, maka perlu dipertimbangkan juga terjadinya penurunan produktivitas. Lalu ketika material atau peralatan yang akan di-remove ya, dipindahkan akibat adanya perubahan, maka perlu ada yang jelas siapa yang akan meremove itu dan siapa pula yang akan mengembali dia ke lapangan. Tanggung jawab siapa maksudnya ya, biayanya. Ya. Lalu responsibility for record drawing, siapa yang bertanggung jawab terhadap aspek drawingnya daripada change order tadi. Kemudian mengevaluasi kebutuhan untuk merubah. Jadi kalau mengapa kita mengevaluasinya, ini tidak lain adalah untuk change contract plan or to specific method. Jadi untuk merubah rencana kontrak dan metode spesifik termasuk jumlah pembayaran dan perubahan kontrak waktu ya. Lalu untuk spesifikasi kontrak, perubahan spesifikasi termasuk dalam change in payment, ya, perubahan dalam pembayaran dan waktu yang mungkin hasil daripada perubahan tadi. Jadi akibat dari perubahan tadi akan menimbulkan biaya, akan menimbulkan penambahan waktu, maka itu harus dievaluasi. Terus efek daripada kontrak dengan adanya perubahan tadi. Dan kemudian tujuan administratif ya, untuk menetapkan metode dan pembayaran ekstra nilai daripada pekerjaan yang sudah selesai ya, dari kontrak. Artinya sudah dikerjakan, tapi kemudian dibongkar barangkali karena kebutuhan change order ini, maka itu harus dianggap sebagai yang sudah diselesaikan. Kemudian untuk tujuan administrasi, maka ini perlu ada evaluasi tadi untuk menutupi adjustment to kontrak ya, ini price for overrun. Jadi jangan sampai nanti terjadi overrun atau underrun di dalam kontrak price. Ini price-nya. Lalu efeknya, lalu untuk pengaruh terhadap pembayaran sesudah klaim ditetapkan. Jadi itu untuk sih. Terus pertimbangan dari evaluasi apa? Yaitu perbedaan kondisi site, lalu error di dalam gambar dan spek, ada kesalahan gitu ya. Lalu change institute by regulator agency, adanya perubahan kelembagaan dari pihak pembuat pembuat kebijakan ini.
lalu perubahan gambar, lalu mungkin terjadinya overrun dan underrun di dalam kuantitas, ya, di luar limit, di luar batasnya, lalu faktor daripada waktu penyelesaian. Nah, ini semua menjadi pertimbangan untuk evaluasinya. Evaluasi change order maksudnya. Kemudian bagaimana evaluasi terhadap keterlambatan pekerjaan? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita jawab. What's the cause the delay beyond the contractor control? Apakah keterlambatan tadi itu di luar kendali daripada kontraktor? Atau apakah kontraktor gagal di dalam melaksanakan proyek secara biasa, secara normal gitu ya? Itu apakah kontraktor siap dan lengkap dalam bekerja gitu? Terus apakah kontraktor menyampaikan jadwal detail daripada proyek dan penyelesaian proyek dengan alokasi waktunya? Apakah jadwal diupdate secara regularly, ya, secara berkala? Apakah update schedule justified at time extension? Jadi artinya update tadi masih di dalam batas waktu yang direncanakan. Terus apakah schedule ini mengandung jadwal kritis ya, atau yang setara atau yang sejenis gitu. Lalu apakah kontraktor menjaga kecukupan tenaga kerja untuk operasi selama di jalur kritis, di mana mungkin diperlukan sesuai dengan target waktu yang direncanakan. Terus bagaimana kasus tentang cuaca yang di luar kontrol atau di luar kendali, itu tanpa kesalahan atau keliruan daripada kontraktor ya dalam mendukung target waktu. Mas mana? Lalu apakah kontraktor biasanya mampu menghadapi kondisi cuaca yang tidak biasanya ini dengan informasi yang ada, seperti misalnya data dari BMKG kalau kita tuh. Kemudian bagaimana masalah badai atau barangkali aliran data lainnya gitu. Lalu apakah fenomena cuaca yang berpengaruh terhadap keterlambatan operasi sepanjang jalur kritis, atau mungkin operasi keduanya itu ya, atau secondary operation-nya. Terus apakah kontraktor shutdown for other reason atau memiliki alasan-alasan lain untuk itu gitu. Nah, itu evaluasi mengapa proyek terlambat dan siapa yang salah dalam keterlambatan proyek itu. Nah, ada guideline ya untuk mengevaluasi sebelum disampaikan sebuah change order untuk mengcover atau menutup pekerjaan ekstra yang berhasil dari differing site condition atau perbedaan kondisi site tadi. Yang pertama, what is the differing site condition? Jadi apa yang dimaksud dengan perbedaan kondisi site itu? What is the site condition shown on the plan? Bagaimana kondisi site digambar? Ya. Lalu what section of the specification applicable? Jadi spesifikasi mana tuh yang memang sesuai dengan kondisi gambar tadi, gitu ya. Bagian spesifikasi mana. Gitu. Lalu do the party have a last revised issue of the plan and specification? Jadi apakah para pihak mempunyai revisi akhir gitu ya terhadap isu dari gambar dan spesifikasi tadi. Terus apakah para pihak memeriksa semua dari rujukan perencanaan ya. Biasanya gambar itu diselesaikan tidak oleh satu perusahaan gitu. Jadi dibuat oleh berbagai sub konsultan gitu, ada konsultan kontrak arsitek, ada set plumbing, ada konsultan mekanika, elektrikal dan seterusnya. Nah, di mana di sini gambar-gambar yang disusun oleh masing-masing tadi kadang-kadang tidak punya waktu untuk disuperimposkan gitu ya. Sehingga terjadilah perbedaan antara satu gambar dengan gambar yang lainnya. Nah, itulah makanya perlu dibutuhkan siapa yang bertanggung jawab untuk mensuperimposkan dari gambar tadi sehingga nanti ketika dilaksanakan gambar itu tidak akan menimbulkan masalah.
Kemudian apakah pemeriksaan dari staf ya disampaikan dengan data yang cukup ya. Jika catatan atau perbaikan jika ada catatan itu maka perlu diperbaiki situasi secara cepatnya. Karena the next claim could be much larger. Jadi mungkin klaim berikutnya akan lebih besar. Terus apakah kondisi yang terlihat berbeda itu oleh karena gambar gitu atau desain? Apakah provision made ya untuk situasi itu ada di dalam kontrak atau dijawab nggak di kontrak ya. Terus apakah construction contractor encounter unstable soil? Jadi apakah kontraktor ini mengkuantar kalau ada keadaan tanah atau batu atau galian yang tidak stabil, atau subsurface structure where the no careful pre-bid site inspection, jadi tidak termasuk di dalam tadi waktu kita memeriksa site pada saat lelang itu atau sebelum masukin penawaran. Jadi maksudnya begini, ini kalau di lapangan itu kan kita nggak tahu keadaan yang di dalam tanah gitu ya. Jadi ada 2 bangunan gitu, kemudian bangunan baru dibuat di tengah di antara 2 bangunan tadi. Nah, ketika dipancang ternyata di bawahnya ada kabel listrik, ada pipa air kotor, kemudian ada pipa air bersih, ada pipa gas gitu ya. Nah, itu di gambar awal tidak ada gitu. Nah, ini bagaimana nih, tanggung jawab siapa ini? Nah, itu yang dilihat di lapangannya. Nah, itu kalau tadinya ada pernyataan misalnya itu si kontraktor wajib meneliti tanah sebelumnya, mungkin barangkali tanggung jawab kontraktor. Tapi kalau kontraktor tidak diberi kesempatan itu dan kemudian tidak punya dokumen tentang keadaan kondisi tanah di bawah bangunan tadi, maka itu tentu adalah tanggung jawabnya ada di owner. Nah, itu hal-hal seperti itulah yang menggait kita untuk membahas masalah apakah itu betul merupakan pekerjaan ekstra atau bukan. Karena menentukan garis lintasan pipa tadi itu juga nggak bisa sembarang, kan kalau kita pancang nanti bisa putus kabel 2-4 listrik, itu mahal sekali biayanya. Jadi harus dijelaskan, di-clear-kan itu. Kemudian subsurface investigation, penelitian sebelum di bawah tanahnya ya, inclusion of soil report tadi yang sudah saya sampaikan tadi, perlu test pit barangkali ya untuk menentukan lintasan pipa-pipa tadi. Terus evaluasi terhadap klaim ya untuk site condition yang berbeda tadi. Lalu ada beberapa pengaruh lain dari permintaan perubahan. Misalnya apakah konstruksi kontraktor promptly before site condition, jadi dia tahu nggak sebelumnya peristiwa itu akan terjadi. Terus apakah construction kontraktor mempunyai pemeriksaan site dan evaluasi kondisi sebelum bidding, sebelum lelang. Tadi yang saya sampaikan ya. Kalau nggak ada ya itu wajib tanggung jawabnya owner. Ya. In the construction layout correct, ya, layoutnya benar nggak konstruksi yang kita buat ini. Karena kadang-kadang si perencana menggunakan peta lama, sedangkan waktu dilaksanakan petanya sudah berubah. Gitu. Nah, ini juga kesalahan siapa ini? Apakah kesalahan perencana atau kesalahan owner? Nah, kalau owner bilang saya nggak ada biaya untuk surveying, maka berarti kesalahan di owner. Tapi owner sudah menyuruhkan adakan surveying, lalu si perencana nggak melakukan surveying, maka berarti kesalahan ada di konsultan. Nah, ini kemudian utility company respond and locate that respective facility. Jadi kalau di jalan raya itu ya, banyakkan pipa-pipa yang utilitas yang ada itu, yang pipa air minum, pipa air kotor, kemudian kabel ya, kabel listrik, kabel telkom gitu, fiber optik gitu. Maka itu kan ada utility company-nya ya, perusahaan utilitas itu. Nah, itu apakah mereka merespon itu untuk memperbaikinya, karena tidak bisa sembarang orang yang bisa memindahkan kabel-kabel itu dari posisi site yang kita kerjakan. Terus mulainya change order itu kapan? Proses change order itu. Jadi inisiasi dari change order itu bisa oleh personal konstruksi di proyek siapa aja bisa ya. Yang mana ada permintaan berbagai pihak. Bisa owner, bisa perencana, bisa kontraktor, atau lembaga pemerintah, atau individu secara singkat banyak pihak dapat mengajukan change order.
Nah, tentunya yang bisa menerima siapa? Yang bisa mensahkan siapa? Hanya owner ya, karena dia yang punya uang, yang punya kewenangan. Terus perlu ada preparation untuk change order, mengumpulkan dokumen-dokumen untuk diajukan sebagai change order. Nah, ini biaya keterlambatan pada kasus permintaan perubahan. Nah, kadang-kadang penyelesaian change order lambat atau dapat menunda operasi kontraktor. Nah, change order selalu akan mengganggu pikiran kontraktor dan change order memerlukan biaya ekstra bagi kontraktor seperti biaya perbaikan. Nah, di dalam Undang-Undang Amerika tentang klaim itu diatur ya. Kontraktor yang bekerja pada proyek pemerintah berhak atas biaya-biaya ekstra yang terjadi sebagai hasil spesifikasi yang cacat, sekalipun hanya bagian dari pekerjaan ditunda. Berarti kasus tadi ya. Di dalam spek nggak ada tuh dalam informasi bahwa ada pipa di bawah tanah itu. Nah, itu harus dipindahkan. Maka itu si kontraktor berhak mendapat biaya tambahan. Nah, ini menunjukkan pentingnya kewajiban inspektur untuk merekam. Nah, inspektur yang dia dari lapangan tahu itu. Ini waktu gali tanah ini memang ada tuh kabel listrik, ada kabel telepon, dan itu harus dipindahkan. Gitu. Nah, itu hasil laporan daripada inspektur. Nah, ini contoh proses project change order itu ya. Ini project change order manajemen, nanti dampaknya pada biaya dan dampaknya pada waktu ya. Lalu kemudian kita lakukan identifikasi dan notifikasinya. Notifikasi terhadap change tadi, yaitu sampai di mana kebutuhannya, kemudian persiapan permintaan perubahan, lalu permintaan untuk menyampaikan agar disetujui. Kemudian nanti permintaan analisis dan keputusan. Analisisnya menyangkutkan cost analysis dan cost benefit analysis, sedangkan decisionnya expert opinion, pendapat dari ahli, dan formal procedure based on analysis and previous case history. Kemudian ada record updating, ya, project information, kasus of change, kemudian decision made, dan efek daripada perubahan. Ya. Jadi ini proses yang ada di dalam change order atau pengelolaan change order. Nah, ini surat ya, yang disampaikan bahwa memang ada permintaan perubahan. Ya, jadi format ini bisa dipakai sebagai pedoman bagaimana mengajukan permintaan perubahan kepada para pihak. Nah, itu kira-kira yang berkaitan dengan change order. Ada pertanyaan? Silakan. Belum, Pak. Belum ya? Belum. Baik, kalau belum ya kita lanjut aja ke sesi yang kedua supaya hari ini materi bisa kita selesaikan sehingga hari berikutnya mungkin bisa digunakan untuk belajar dan barangkali kalau ada tambahan-tambahan diskusi bisa disampaikan pada hari berikutnya. Kita lanjut ke project close out. Yes. Jadi ini penutupan proyek. Jadi proyek kita sudah anggap kita selesai. Nah, tentunya pertama tentu masalah penerimaan pekerjaan. Jadi kalau proyek sudah selesai di sini gini ya, sudah selesai 100%. Artinya ini menyangkut berita acara serah terima pertama atau yang disebut dengan provision and offer atau PHO. Ya.
Nah, ini diperlukan untuk menutup proyek itu adalah memeriksa proyek itu, ya, owner menerimanya, dan kontraktor menerima pembayaran akhir. Oleh sebab itu, perlu disampaikan oleh pihak kontraktor kepada owner tentang garansi-garansi yang diperlukan, lalu instruksi operasi untuk peralatan, jadi semacam manual operasi alat gitu ya, pompa, genset, kemudian eskalator, lift, dan sebagainya gitu. Lalu jadwal kunci, itu yang kita sebut kemarin kunci untuk masing-masing ruang, lalu kita beri kode gitu ya. Nah, itu disebut dengan key schedule gitu ya, jadwal kunci. Lalu ASBE drawing, kemudian waranti itu jaminan keaslian daripada alat yang kita adakan untuk pemilik, untuk owner. Dan item-item sama yang harus diserahkan, seperti misalnya spare part dan lain-lain daripada bangunan, atap, keramik, dan sebagainya, mungkin beberapa meter persegi gitu ya, untuk diserahkan sebagai cadangan atau spare part kalau ada kerusakan nantinya. Terus penerimaan terhadap pekerjaan dan pembayaran akhir kepada kontraktor harus berproses sesuai dengan dokumen kontrak konstruksi. Daftar pemeriksaan atau umumnya disebut dengan checklist adalah suatu daftar terperinci yang dibuat mendekati penyelesaian proyek, memperlihatkan semua materi pekerjaan yang masih memerlukan penyelesaian atau koreksi sebelum pekerjaan dapat diterima. Suatu sertifikat penyelesaian dikeluarkan. Ini namanya Certificate of Completion, bahwa kita anggap pekerjaan sudah selesai. Nah, ada beberapa hal mungkin penerimaan suatu proyek dapat dilakukan walaupun ada beberapa pekerjaan kecil yang belum diselesaikan, asal pekerjaan tersebut tidak merupakan pekerjaan yang sangat diperlukan atau yang kita sebut dengan substansial. Kalau dia substansial, maka pekerjaan belum bisa diserahkan. Tapi kalau non-substansial, itu bisa diserahkan. Kemudian masa garansi. Nah, masa garansi ini adalah sesuai dengan alat dan kemudian pekerjaan yang disampaikan. Makanya mengapa perlu jaminan-jaminan tadi diserahkan kepada owner, karena nanti kalau selama masa pemakaiannya tadi ada hal-hal yang masih bermasalah, maka dengan sertifikat atau waranti tadi bisa diklaimkan ya kepada pihak suppliernya atau subkontraktornya atau pada kontraktor itu sendiri nanti. Nah, sehingga masa garansi ini penting. Nah, hitungan masa garansi ini sangat terkait dengan sejak kapan alatnya dibeli sampai masa garansinya berapa lama. Seperti misalnya kalau kita beli TV gitu ya, masa garansinya 1 tahun. Berarti selama 1 tahun kalau ada kerusakan kita bisa mengklaim kepada pihak suppliernya atau yang menjualnya untuk diperbaiki kalau ada rusak atau diganti komponen-komponennya gitu. Jadi itu penting ya, makanya masa garansi itu perlu disampaikan. Tapi kalau pemeliharaan oleh kontraktor bisa ada 2. Kalau kontraktor proyek pemerintah biasanya 6 bulan masa pemeliharaannya. Tapi kalau untuk swasta biasanya 1 tahun. Ya. Nah, kemudian waktu kontrak, seperti sudah kita bahas, kontrak itu mulai berlaku sejak tanggal SPMK keluar. Jadi bukan tanggal ditandatangani kontrak ya, tapi tanggal SPMK keluar surat perintah mulai kerja. Lalu selesainya adalah pada saat serah terima kedua, itu masa kontrak atau waktu kontrak. Tapi waktu konstruksi adalah dari SPMK keluar sampai dengan serah terima pertama atau BHST1 gitu ya, atau PHU, Provision Handover. Dan itu waktu yang digunakan itu adalah hari kalender, bukan hari kerja ya, sehingga mengikuti berapa hari kalendernya, bukan hari kerja. Kemudian ada liquidated damage for delay. Jadi ada terminologi ini ya, atau istilah dalam kontrak, di mana jika kontraktor gagal untuk menyelesaikan proyek pada tanggal yang ditetapkan. Itu makanya yang sering kita tahu itu adalah adanya denda gitu ya. Nah,
itu adalah sebuah pernyataan yang ada di dalam kontrak apabila kalau terjadi terlambatan. Maka keterlambatan tadi karena memang kesalahan kontraktor, maka dia akan kena denda. Nah, itu disebut dengan liquidated damage gitu ya. Jadi keterlambatannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan karena memang si kontraktor tidak bisa menyelesaikan tepat waktu. Ketika waktu yang disediakan oleh kontrak, kerusakan yang dilikuidasi gitu ya, adalah perkara yang dapat dilaksanakan dengan ketentuan bahwa mereka menghadirkan satu ukuran kerusakan yang layak, yang diantisipasi bahwa pihak-pihak setuju untuk melaksanakan persetujuan. Ada satu hal yang perlu Anda ketahui, ya. Tadi udah dikatakan ya, masa kontrak itu adalah sampai serah terima kedua, tapi masa konstruksi sampai serah terima pertama. Nah, denda atau delay dianggap kapan? Yaitu terlambatnya menyerahkan pada serah terima pertama, bukan serah terima kedua ya. Makanya kalau kontraktor terlambat menyerahkan pada serah terima pertama, maka dia bisa dikenakan denda. Itu satu. Yang kedua, yang diserahkan pada serah terima pertama itu adalah yang sifatnya substansial. Substansial ini dampaknya apa? Bahwa fasilitas yang dibangun sudah bisa digunakan, kemudian kalau itu hotel itu sudah bisa dijual kamarnya, kalau itu bioskop sudah bisa dijual untuk nonton filmnya gitu ya. Jadi makanya di masa konstruksi itu selesai, maka sebetulnya fasilitasnya dianggap sudah bisa dijual. Nah, di masa pembelian apanya yang diperbaiki? Yaitu kerusakan-kerusakan yang sifatnya non-substansial. Artinya tidak berpengaruh terhadap performa daripada fasilitas atau bangunan tadi. Ya, jadi itu ya, ini menyangkut tentang tadi liquiditas ademit. Kemudian menyerahkan pekerjaan itu posisinya dalam keadaan bersih, semua tanah bekas bangunan, semua apa, pokoknya dibersihkan semua. Rapi, taman-taman juga sudah rapi, pagarnya juga sudah rapi, tidak ada lagi bekas-bekas bahan, kemudian tidak ada juga tumpukan-tumpukan batu dan sebagainya gitu ya. Lalu kalau ada di kaca itu bekas-bekas kapur gitu, itu dibersihkan semua. Jadi dalam keadaan memang semua dalam keadaan bersih. Akses jalannya juga sudah bersih gitu ya. Jadi ini prinsipnya adalah yang diserahkan kepada owner itu adalah dalam keadaan yang semuanya memang sudah siap dipakai, bukan dalam keadaan yang masih berbungkus, termasuk aluminiumnya ya, rangka pintu dan jendelanya, plastiknya itu sudah dicopot. Kemudian ada punch list. Nah, punch list ini sifatnya adalah melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, tapi didasarkan pada visual, bukan pada uji lagi. Ya. Uji-uji sudah selesai itu, testing commissioning sudah selesai. Nah sekarang coba dilihat misalnya di setiap ruang disiapkan semua daftar bagian-bagian ruang itu, mulai dari plafon, turun ke dinding, dan ke lantai. Nanti di plafon apa saja elemen yang kita catat. Lalu kita lihat di situ, apakah ini ada 3 kategori nih, sempurna, perlu diganti, perlu perbaikan, atau diganti. Kalau sempurna itu dapat diterima ya. Kalau perbaikan berarti belum selesai tapi diperbaiki bisa. Tapi yang diganti ini memang tidak bisa diterima sama sekali gitu. Nah, jadi punch list itu lubang ya. Jadi list, kalau dulu kan sekarang kan checklist ya, centang gitu kan. Nah, ini dulu masih pakai lubang gitu. Jadi sebetulnya sama aja prinsipnya dengan checklist ya. Jadi dia memeriksa bagian-bagian tadi, lalu kalau sempurna dia centang di kolom sempurna, kalau belum perlu perbaikan dicentang di perlu perbaikan. Kalau ini di lubang ya. Kalau misalnya diganti, maka dicentang di tempat yang belum diganti tadi. Jadi kolom-kolom tadi nanti untuk memberikan indikasi bagian pekerjaan mana yang sempurna, yang perlu perbaikan atau yang diganti. Bisa saja satu ruang itu sudah sempurna semua. Berarti tidak ada yang perlu diperbaiki gitu ya. Nah, hasil pemeriksaan ini tentunya yang perlu diperbaiki dan diganti itu ditindaklanjuti oleh kontraktor dan diperbaiki untuk disempurnakan. Nah, kalau misalnya hasil pemeriksaan itu dilakukan bisa bertahap ya.
Pertama mungkin antara kontraktor dengan subkontraktornya. Kemudian nanti baru setelah kontraktor merasa semuanya sudah oke, baru dilanjutkan dengan antara kontraktor dengan perencana, ya, atau wakil daripada owner atau konsultan pengawas. Nah, tentunya di sini sudah final gitu ya. Nah, biasanya kalau di perusahaan-perusahaan swasta itu juga ada namanya nanti panitia penerima hasil pekerjaan atau hasil kontrak. Nah, itu juga dia bisa ikut di dalam melakukan checklist ini. Nah, checklist inilah nanti yang nanti baru bisa dijadikan dasar untuk apakah pekerjaan sudah selesai atau masih belum selesai. Ya. Jadi dari hasil checklist antara kontraktor dengan perencana atau kontraktor dengan MK dan owner tadi, dengan panitia penerima hasil pekerjaan tadi, maka itulah bisa dikatakan apakah pekerjaan sudah selesai atau belum. Nah, bagaimana menentukan pekerjaan selesai atau belum? Yaitu dilihat dari hasil punch list atau checklist ini. Kalau semua pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya substansial sudah dalam kondisi sempurna gitu, maka berarti pekerjaan itu bisa diserahkan. Tapi kalau ada yang belum, maka harus diselesaikan dulu. Jadi belum bisa diserahkan. Apa sih yang substansial contohnya? Contohnya misalnya di ruangan kita itu ada AC, itu substansial. Karena kalau nggak ada AC, nggak bisa orang menggunakan ruangan itu. Atau lampunya padam gitu ya, nggak nyala. Atau barangkali pintunya rusak. Tapi kalau catnya gores, kemudian ada keramiknya yang rompal sedikit gitu ya, itu bukan substansial namanya. Jadi terjemahan substansial itu adalah bahwa itu pekerjaan kalau dia belum selesai atau masih belum berfungsi, maka performa atau kinerja ruangan tadi tidak bisa dipenuhi. Nah, kalau itu yang terjadi, maka belum bisa diserah terimakan. Kalau sudah itu selesai atau tidak ada masalah, maka bisalah kita keluarkan namanya Certificate of Substantial Completion. Ya. Jadi yang substansialnya sudah selesai. Itu serah terima pertama atau PHO. Ya. Nah, yang non-substansial itu diperbaiki selama masa pemeliharaan. Nah, nanti selesai itu baru kita sebut nanti di finalnya, di FHO-nya, Final and Hover-nya, itu adalah Certificate of Completion. Ya, jadi tidak lagi non-substansial atau substansialnya. Nah, ini sama ya, bahwa yang melaksanakan checklist atau punch list itu adalah konsultan perencana dan bersama-sama dengan kontraktor. Prinsipnya sama, yaitu untuk melihat bagian atau elemen dari pekerjaan apakah sudah sempurna, perlu perbaikan, atau barangkali perlu diganti. Nah, kemudian kita prepare untuk penutupan atau close out, yaitu dengan apa? Melaksanakan pemeriksaan penutup. Ini tentunya pada saat serah terima kedua nih ya. Selama masa pemeriksaan penutup, catat oleh setiap pemeriksa dalam catatan harian lapangan untuk perbaikan penyempurnaan. Kemudian mulai mengurangi bagian daripada staf di lapangan. Mulai dari tempat itu, kontraktor mungkin barangkali bisa pindah ke ruangan yang diberikan oleh owner, atau barangkali dia bisa mengurangi orangnya. Semua bagian-bagian yang sudah dikerjakan, yang digunakan selama ini bisa mulai dikurangi. Kemudian selesai pengurangan staf, pemeriksa lapangan dari kantor sampai ke jumlah yang sedikit yang masih diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan administrasi untuk menutup kegiatan proyek. Persiapan untuk pemeriksaan akhir. Lalu aspek drawing sudah diselesaikan, diperiksa. Sebelum penyerahan pekerjaan, RPR harus meminta pada kontraktor sebagai berikut. Jadi garansi, sertifikat pemeriksaan, manual operasional alat, jadwal kunci, stok untuk masa pemeliharaan, aspek drawing, jaminan-jaminan, sertifikat pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang. Ini misalnya kalau gedung itu ada dari PDAM, dari pemadam kebakaran, ada dari Departemen Tenaga Kerja, ada dari PLN-nya, ada juga dari bagian-bagian lain yang terkait dengan apa yang ada di dalam bangunan kita itu. Terus ini pelepasan tuntutan hak gada ini artinya apa? Ini tidak ada sebuah pernyataan sebetulnya, sebuah pernyataan bahwa barang-barang yang sudah terpasang itu
itu sudah tidak ada masalah. Itu maksudnya ya. Jadi nanti jangan gini, setelah selesai diserahkan, tiba-tiba datang supplier bilang, Pak itu AC saya mau ngambil, katanya kan. Nah itu yang nggak boleh terjadi. Oleh sebab itu perlu ada surat pelepasan tuntutan hak gadai dalam bentuk surat pernyataan. Siapa yang buat pernyataan itu? Subkontraktornya. Menyampaikan pada kontraktor, nanti diserahkan sebagai bukti kepada owner bahwa tidak ada masalah dengan supplier dan subkontraktor yang ada. Nah, setelah itu semua lengkap, baru bisa dilakukan pembayaran akhir. Nah, ini namanya bisa keluar namanya nanti Certificate of Completion or Substantial Completion. Nah, ini baru tahap serah terima pertama ini ya. Tahap serah terima atau BHST1 atau PHO ini. Certificate of Completion atau Certificate Substantial Completion. Nah, terus setelah itu nanti ada penerimaan biaya penerimaan pembayaran. Nah, pembayaran pada serah terima pertama tadi atau PHO tadi itu adalah dua cara. Bisa dibayar 100%, tapi si kontraktor wajib menyampaikan jaminan retensi selama sebanyak 5%. Liquid ya, liquid itu bisa dicairkan. Atau si kontraktor dibayar 95%, 5% ditahan untuk retensi. Itu pada saat PHO ya. Nanti dikembalikan pada saat FHO. Nah, gunanya apa? Untuk memberi jaminan kepada owner bahwa kalau kontraktor masih bertanggung jawab pada masa pemeliharaan. Nah, kemudian nanti pemisahan semua volume pekerjaan dan nilai dari penyelesaian pekerjaan dan checklist, lalu kirim permintaan bayaran kontraktor pada owner, bubuhkan tanda tangan, ya, beritahu owner mengenai perencana bangunan proyek lain sudah siap untuk digunakan. Jika digunakan kontraktor untuk melengkapi ruang kantor akhiri tugas perencana atau kewajiban pemilik untuk membiayai telepon dan jasa lainnya. Nah, kemudian ini ya yang perlu disampaikan hak gadai belum tentu atau pesan perhentian klaim. Jadi tidak boleh ada lagi yang namanya tuntutan klaim ataupun tuntutan dari supplier dan subkontraktor. Terus kalau ada pekerjaan cacat atau gagal ini maka digunakan dalam masa pemeliharaan dan juga retensi tadi bisa dipakai. Gagal kerja untuk memakai kebutuhan dokumen kontrak, lalu istilah tentang jaminan khusus yang dilakukan oleh dokumen kontrak kalau itu ada gitu ya. Itu harus segera diselesaikan selama masa pemeliharaan. Nah, kemudian baru closing terakhir, melakukan akuntansi keuangan keseluruhan proyek, meningkat semua biaya perbelanjaan non-cost dan eksploitasi, laba, dan lain-lain biaya, lalu berhubungan dengan item untuk keseluruhan hidup daripada proyek. Jadi dihitung semua biaya yang ada. Nah, kemudian persiapan rencana tetap melaporkan proyek kepada tim manajemen rencana dan lalu perakitan, organisasi, analisa, dan penyimpanan narasi proyek dengan lengkap. Ini penting ya, karena nanti ada lagi kalau di proyek pemerintah itu audit dari BPK. Walaupun proyek sudah selesai, sudah diterima, tapi audit BPK menentukan apakah ada masalah atau tidak di proyek tadi. Nah, itulah penyelesaian proyek sampai dengan proyek itu diserahkan baik secara administrasi maupun secara fisik. Jadi saya ulangi lagi, penutupan proyek itu ada dua ya, ada PHO, ada FHO. PHO itu adalah serah terima pertama, FHO serah terima kedua. Masa antara PHO dengan FHO adalah masa pemeliharaan. Lamanya berapa? Untuk proyek sementara proyek pemerintah itu adalah 3 bulan. Kalau proyek yang permanen untuk pemerintah 6 bulan. Tapi kalau untuk swasta biasanya 1 tahun. Nah, kemudian selama masa pemeliharaan, kontraktor wajib menyampaikan jaminan. Berapa besar jaminannya? Itu 5%. Kalau dengan garansi 5% dari nilai proyek. Kalau misalnya dia bisa dengan pembayarannya ditunda misalnya, maka pada PHO dia dibayar 95%, 5% dibayar sesudah PHO sudah FHO nanti. 5% itu ditahan gitu ya. Tahan kalau misalnya kontraktor tidak mengerjakan apa yang menjadi kewajibannya selama masa pemeliharaan. Ya, saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Mungkin ada pertanyaan untuk ini atau untuk yang lainnya sebelum selesai.
Jadi materi ujian kita nanti sampai ke sini ya, sampai ke project closeout, dan kemudian bentuknya sama seperti soal pada mid semester, sebagian menggunakan objektif, sebagian lagi essay. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya mau nanya, Pak. Ya. Tadi kenapa yang swasta bisa sampai 1 tahun ya, Pak? Beda dengan yang negeri gitu, Pak? Ya karena swasta itu sesuai dengan ininya mereka, kesepakatan kan. Jadi dalam kontrak ditulis itu biasanya. Masa pemeliharaan 1 tahun. Karena itu permintaan swasta. Mereka pengen lebih aman gitu ya. Tapi yang mengatur itu nggak ada. Hanya kesepakatan saja. Nah kalau proyek pemerintah, ada yang mengatur yang namanya perpres atau kepres. Jadi itu bedanya ya. Berarti besar jaminannya bisa lebih dari 5% dong, Pak? Enggak, jaminan tetap 5%. Karena itu diatur oleh undang-undang. Oh ya, siapa? Makasih, Pak. Ya. Yang lain? Nggak ada? Nah, kalau tidak ada, kita selesai. Tadi ujiannya seperti tadi. Tugas-tugas jangan lupa kalau masih ada yang belum selesai dikumpulkan. Kemudian ujian kita kalau tidak salah tanggal 19 atau tanggal 18 ya, 18 Januari. Karena di jadwal yang terakhir. Jadi kalau ada masuk sekali lagi, mungkin barangkali itu kita bisa, kalau ada pertanyaan silakan disampaikan, kita bisa diskusi untuk pertanyaan yang mungkin belum jelas gitu ya. Nah, tapi saya harapkan materinya ini sudah selesai semua sesuai dengan rencana kita, dan mudah-mudahan tentunya bisa berguna bagi Anda dan juga bisa menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di dalam ujian akhir semester nanti. Cukup ya? Kalau gitu tolong ketua kelas di screenshot gitu ya untuk kehadiran. Ini Oke, kita Pak. hadir semua nih. Hadir semua, Pak. Oke, tolong dipoto dulu aja ya. Nanti kirim 1, foto yang 2, 3. Udah, Pak. Baik, terima kasih. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Annyeong. Dadah.